Namo Buddhaya, salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali dalam acara yang tentunya telah kita tunggu bersama, yaitu Manage Your Mind. Dan pada malam hari ini kita akan belajar banyak dalam pembahasan-pembahasan yang menarik yang akan membawa kita di dalam wacana cakrawala yang lebih luas, bagaimana menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Baik, etika dalam agama dan masyarakat adalah tema kita pada malam hari ini. Dan narasumber kita yang luar biasa tentunya Anda sudah kenal, yaitu Biku Dhammawicayo Mahathera. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, semoga sinar kebijaksanaan dan kesucian Sang Buddha menjadi milik kita bersama. Ya, Bante, sebenarnya bagaimana menurut Bante tentang etika dalam agama, Bante? Sesungguhnya etika itulah sesungguhnya yang menunjukkan bahwa orang itu punya agama. Kalau etika tidak ditekankan, ngomongnya seenaknya, tingkah laku seenaknya, jadi ini akan membuat orang ini dinilai masyarakat, ini orang ini kok ngomong seenaknya, ngawur saja, tingkah lakunya ngawur saja. Mereka tidak mungkin dikatakan mereka seorang yang baik. Mereka dikatakan ini orang brengsek gitu ya. Jadi etika itu sebagai petunjuk bahwa manusia hanya dilihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Baik atau buruk, dia itulah yang telah menjalankan agamanya atau tidak. Kalau dia bobrok dalam etikanya, berarti dia sudah melanggar semua agama. Tidak ada satupun agama mengatakan boleh membunuh kok. Iya. Tidak juga yang mengatakan boleh mencuri. Betul. Tidak juga yang boleh berzina atau memperkosa orang, itu tidak boleh. Dan tidak boleh berbicara yang tidak benar, memfitnah, caci maki, berbohong, kata-kata kasar, ini sama sekali tidak boleh. Dan semua agama juga mengatakan tidak boleh mabuk-mabukan. Jadi dengan demikian, kalau secara molimo ini, ternyata semua agama itu ada. Buddha menekankan, sudahlah, yang penting sila kamu baik, ucapan perbuatan kamu baik, itu sudah cukup. Tidak usah terlalu percaya macam-macam, itu saja jalankan dengan sebaik-baiknya, itu baru mereka yang sudah menjalankan seperti ini, punya molimo dengan baik, dia bahagia di dunia ini. Ketika dia sudah bahagia di dunia ini, adem, ayem, dilihat, tiap hari aku tidak ada kesalahan, tidak pernah berbuat jahat, tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan. Dia pasti bahagia. Kontinuitasnya dia akan, yang menentukan itu bukan Tuhan, bukan Buddha, tetapi yang menentukan adalah gelombang pikirannya. Kebahagiaan yang dia muncul itu akan mengalami proses dengan sendirinya. Jadi tidak benar kalau setelah kematian itu hanya agama tertentu yang bisa menentukan ke surga atau ke neraka. Tidak. Tetapi energi kontinuitas dari tiap-tiap individu yang sudah dilihat dalam kehidupan sehari-hari, itu yang menentukan mereka dalam kehidupan selanjutnya. Iya, Bante, tapi di dalam kehidupan di dunia ini, di dalam masyarakat, banyak yang level kesadarannya itu kan berlapis-lapis ya, Bante. Levelnya tuh berlapis-lapis, pemahamannya berbeda-beda. Banyak yang memang manusia-manusia yang memang tidak cukup cerdas gitu loh, Bante, untuk menelaah ajaran-ajaran seperti ini. Apakah ajaran-ajaran yang dengan keras, disiplin keras itu ditakut-takutin? Apakah itu cukup efektif untuk orang-orang seperti ini, Bante? Kok Ya, dalam pengalaman Bante ya? memang sangat kasihan ya. Sekarang ini kita katakan banyak agamawan itu memakai sistem menjajah muridnya. Karena dia juga dijajah dari atasannya. Kebiasaan dia terjajah, cara guruku kayak ngono. Akhirnya dia mengajarkan dengan menjajah murid yang di bawah juga. Jadi dengan sendiri turun-temurun cara mengajarkan itu selalu menjajah, sehingga kalau kita perhatikan, negara itu juga pernah menjajah negara kita. Sifatnya sudah suka menjajah, masyarakat suka menjajah, jadi mereka juga menjajah negara yang lain. Coba kalau kita lihat di dalam agama Buddha tidak pernah mengajarkan untuk menekan, memaksakan kehendak kepada siapapun juga. Ayolah kita berpikir bersama-sama, cari way out yang terbaik, supaya kita hidup tentram, damai dan bahagia. Itu yang dipakai. Jadi di mana-mana Tiongkok itu tidak pernah menjajah. Karena dia menggunakan kebijaksanaan yang adil terhadap siapapun juga. Di dalam cerita-cerita Buddha di zaman dulu, adakah penanganan-penanganan yang sulit, Bante, untuk orang-orang memang yang tidak cukup cerdas, Bante? Sesungguhnya Sang Buddha ini sudah berusaha, misalkan dari satu kerajaan
mau menyerang kerajaan yang lain. Nah, Sang Buddha ini di tengah-tengah. Ketika mereka ada yang menyerang, menghadang. Kamu mau berperang dengan siapa? Apa gunanya untuk perang? Apa sih manfaatnya? Ya, akhirnya Sang Buddha melarang, nggak jadi dah. Berapa hari kemudian mau diserang lagi, bantu lagi. Nah, ini ngomong macam-macam, dia jadi lagi. 3 kali mau diserang lagi, dibantu lagi, stop, jangan lakukan. Dikasih ceramah macam-macam, sudah 3 kali diusahakan seperti itu, langsung ternyata keempat diserang lagi. Sang Buddha dengan mata kebijaksanaan dilihat, kenapa ya? Kok diserang terus? Ternyata karmanya, oh ternyata kelompok ini dulu pernah melakukan karma buruk dari ini, harus menerima akibatnya. Kalau memang sudah karmanya mereka begitu ya, apa boleh buat? Saya sudah mencegah supaya tidak melakukan kejahatan dan mereka juga tidak membuahkan buah kejahatan yang pernah mereka tanam dari kehidupan lampau. Sudah cegah tetap bandel seperti itu ya, apa boleh buat? Hanya Sang Buddha dengan mata kebijaksanaannya, tiap-tiap orang punya karmanya. Dia harus menerima buah karma yang mereka tanam. Biarkanlah semua berproses apa adanya. Jadi sudah berusaha dicegah, ternyata keempat kali ya sudah. Istilahnya, biarkanlah semua berproses apa adanya. Berarti itu kalau dalam terminologi agama lain itu takdir dong, Bante? Takdir yang memang harus terjadi. Kalau takdir itu ada sesuatu makhluk yang menentukan. Tetapi ini kan bukan takdir, tetapi ini ada bibit yang tiap-tiap individu yang pernah menanam, sehingga mereka akan diserang. Kalau kita katakan takdir, nanti yang terbunuh itu, misalkan suami-suami dibunuh, nanti anak dan istrinya sedih, nangis, susah, yang disalahkan yang atas. Kenapa kamu kok takdirkan bojoku mati? Tetapi kalau kita katakan itu, tiap-tiap orang punya karmanya. Sudah memang karmanya begitu, tidak nyalakan siapa-siapa. Jadi marilah kita menggunakan hukum mana yang lebih adil, tidak membicarakan, tidak menyalahkan siapa-siapa. Itu yang paling benar. Kalau kita menyalahkan, oh yang atas yang salah, oh yang ini yang salah, tidak pernah ada way out-nya. Tidak usah menyalahkan siapa-siapa, kita berpikir bersama-sama way out yang terbaik untuk membuat hukum yang terbaik supaya hidup di dunia ini lebih damai, lebih bahagia, yang cara apapun, marilah kita pikirkan bersama. Ya toh? Jadi demikian, itu kan tujuan kita hidup di bumi, bareng-bareng mikirin supaya hidup lebih damai, sejahtera, makmur semuanya. Apakah kita perlu memahami sebuah agama agar kita mempunyai etika yang baik, Bante? Untuk memahami sebuah agama ini kan proses juga. Sesungguhnya kalau kita lihat ini ya, memahami sebuah agama itu, kalau mereka mendapatkan satu ajaran yang tepat, benar itu ya bagus. Tetapi kalau dia memahami satu ajaran yang ternyata salah, itu juga salah juga cara berpikirnya, cara menghadapi masalah itu. Maka dari itu inilah complicatednya dunia ini. Tetapi kalau kita mau mempelajari semua agama, kapan dia akan ada waktu untuk mempelajarinya? Maka dari itu yang berani membuat satu ajaran-ajaran yang meluas melalui TV, yang berani bicara kebenaran di dalam kebenaran itu sendiri, itulah yang seharusnya mereka bersama-sama untuk menerima terlebih dahulu, dipikirkan bersama, dicari way out-nya bersama, sehingga mempelajari agama, sehingga Sang Buddha kan mengatakan, belajar ke dalam diri kita masing-masing. Karena agama bukan terletak kitab suci. Agama itu sesungguhnya mengajarkan bagaimana kita menata ulang cara menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita bersama. Kalau kita cara menggunakan mata salah membuat kita menderita, nah ini cara yang salah, jangan dipakai. Kalau kita menggunakan telinga ini, kita dengarkan sesuatu yang salah membuat kita menderita, jangan digunakan. Demikian juga kalau kita makan sesuatu makanan, ternyata membuat kita sakit ini, sakit itu, jangan dimakan lagi makanan itu. Kalau kita memikirkan sesuatu menimbulkan kebencian, keserakahan, membuat kita takut, jangan dipikirkan masalah itu. Jadi kita harus berani untuk cegah semuanya yang membuat kita menderita, jangan masuk, secara pribadi. Kalau tiap-tiap orang secara pribadi seperti itu, itulah cara belajar agama yang direct.
bukan percaya sama kitab suci, tetapi yakin bahwa diri sendiri mampu mengatur penggunaan tubuh ini, itu agama yang sesungguhnya, dia lebih damai, lebih bahagia. Itulah yang seharusnya dipelajarin. Ya. Di dalam semua agama tentunya setelah membaca kitab-kitab mereka, setelah pemuka agama membacakan ayat-ayat di dalam tempat-tempat suci seperti itu Bante ya, seminggu sekali. Apakah perlu diadakan semacam suatu diskusi kelompok untuk pengkajian, berdiskusi tentang apa yang dimaksud dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang kelompok tersebut ya Bante? Jangan dijawab dulu Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya pembicaraan semakin seru. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind bersama narasumber kita yang luar biasa, Biku Dhamma Wicahayo Mahathera. Baik, tadi kita bicarakan tentang apa perlunya sebuah diskusi kelompok untuk membahas apa yang ada di dalam kitab, membahas mungkin sehubungan dengan kehidupan, pengalaman kehidupan seperti itu, Bante. Sesungguhnya kalau memang bisa seperti itu akan menjadi sesuatu sarana yang berani bagi mereka. Tetapi kalau mereka memahamin, kalau didiskusikan, mereka itu pasti berdiskusi melihat kelemahannya, kekeliruan di mana, itu akan menakutkan bagi mereka. Jadi kebanyakan kalau mereka banyak salahnya, pasti mereka tidak berani mendiskusikan seperti itu. Tetapi mereka merasa dia benar, sungguh-sungguh benar, dia berani mendiskusikan. Demikian juga alangkah baiknya, memang dari kelompok-kelompok para agamawan itu kalau bisa, mereka adalah kelompok yang berani untuk melihat kelirunya di mana. Kalau tidak ada satupun yang membahas kelirunya di mana, kenapa kok agama kita ini kok sering perang aja? Agama yang ini juga perang saja. Sampai sekarang dari dulu ribuan tahun perang terus, nggak pernah berhenti. Jadi ini ada something wrong yang perlu dibahas para agamawan mereka masing-masing untuk meneliti dan menganalisa bagaimana way-out-nya supaya terjadinya damai di dunia ini. Dunia tidak perlu perang. Karena orang yang perang itu menunjukkan kebodohan mereka. Berarti orang oh ternyata agama itu bodoh-bodoh yang perang itu. Kalau orang bijaksana, ngapain aku perang? Tapi kalau nggak ada perang, senjata-senjata tidak laku. Ya, pengusaha senjata gulung tikar, Bante. Gimana? Sekarang maka itu, kalau yang perang itu mereka kan bukan pencipta senjata, mereka yang diadu domba, digoblokin. Konsumen toh. Ya, maka itu mereka dibodohi oleh penjajah tertentu. Mereka menjajah dengan cara begitu. Memang diadu domba supaya mereka perang terus, sehingga mereka bisa menjual. Maka itu mereka jangan mau dibodohin lagi dong. Pelintir-pelintir ayatnya supaya mereka perang terus ya, Bante. Maka itu sekarang mereka itu yang para agamawan harus berani melihat kelirunya di mana itu diperbaiki supaya tidak terjadi perang lagi. Kesalahan-kesalahan itu loh yang kok tidak pernah dipikirkan. Ribuan tahun kok tidak ada yang tahu salahnya di mana. Betul, Bante. Tetap dibiarkan memang takdir dari sononya. Alasan mereka yang malas pikir. Ya. Seneng kalau mereka malas pikir dikatakan orisinil otaknya. Malas mikir ya dimanfaatkan oleh para kapitalis juga. Ya, itu kan, dialah. Bukan malas mikir karena dia adalah makelar dari penjualan senjata, Dapat cuan gitu ya. Cuan, Bante. Duit lagi nih ceritanya. Iya, Bante. Bagaimana perilaku yang seharusnya dilakukan ketika kita berada di sebuah tempat di mana sedang dilakukan sebuah upacara keagamaan, Bante? Kita sebagai manusia yang bijaksana sesungguhnya kita tidak pernah takut dengan upacara-upacara agama manapun juga. Karena kita ini sudah tahu bahwa agama itu bukan terletak pada upacara-upacara itu. Tetapi agama sesungguhnya itu adalah terletak dari bagaimana mindset pola pikir kita. Kalau kita datang ke upacara agama manapun juga, mindset pikiran kita ini bisa ditata dengan melihat sesuatu yang positif itu kita ambil. Dan kita menyaring yang negatif, yang tidak cocok dengan kita singkirkan. Jadi kita mendapat input sesuatu yang positif yang kita bisa manfaatkan. Tetapi kalau ternyata kita lihat, kita dengarkan orang positifnya, saat itulah kita membangkitkan sesuatu yang positif di dalam diri kita. Jangan dibuang waktu itu untuk ikut acara mereka, tapi kita sia-sia. Tapi saat itu kita melihat ada manfaatnya, kalau manfaat kita ambil. Kalau tidak ada manfaat, sudah kita hadir hanya untuk hubungan sosial.
keharmonisan dalam sosial, tiap-tiap agama bisa rukun, kita ikut hadir, dalam batin kita juga mengembangkan sesuatu yang positif. Supaya kita memanfaatkan energi positif. Karena apa? Karena setiap detik, tiap individu itu sama. Dia selalu membangkitkan energi positif atau negatif. Maka itu ketika kita duduk, kita bisa sebut Buddha terus, menerus Buddha terus. Ini setiap detik 50 miliar gelombang energi positif kita bangkitkan. Makin lama ini akan meningkat. 50 miliar, nanti bisa 60 miliar, nanti terus. Karena makin lama makin kuat tuh energinya. Makin meningkat, karena makin meningkat itu dengan wajar. Power pikirannya makin kuat. Jadi dia kemanapun juga tidak pernah takut dengan tata cara upacara agama apapun juga. Karena agama Buddha mengatakan begitu, kecuali agama lain yang mereka ketakutan karena mungkin mereka ada kelemahan-kelemahan dari ajaran mereka, takut mendengarkan satu ajaran yang lebih baik, lebih bagus. Sehingga banyak orang-orang agama lain yang tidak suka nonton Dhamma TV karena dilarang oleh gurunya, dilarang oleh atasannya. Karena mereka takut. Tapi mereka jiplak juga, terima dari ajaran kita, diajarkan kepada mereka. Kan curang itu, takut, oh ternyata guruku jiplaknya dari Dhamma TV gitu. Jadi senantiasa kita menjadi satu pemancar lah yang pemancar gelombang energi yang positif lah Bante ya. Menjaga seperti itu aja Bante ya. Ya harus begitulah, kita harus begitu. Itu yang terbaik bagi semuanya. Ya, apakah saling menghormati juga merupakan sebuah etika Bante? Di antara kita menghargai tata cara mereka. Kita menghargai untuk datang pada mereka. Kita menghargai kalau diundang kepada mereka. Itu menghargai, itulah kita juga ikut menghormatin dengan memang begitulah tradisi-tradisi dari tiap-tiap agama punya tradisi masing-masing. Jadi kita terima apa adanya lah. Kita datang ya datang. Tetapi kalau ada sesuatu yang merasa kok tidak cocok dalam konsep kita, ya sudahlah biarkan aja untuk sementara atau ya. Kita tidak bisa langsung berontak di situ. Akhirnya ya kalau ada sesuatu yang tidak baik, ya kita nanti ngomong sama itu, sama pimpinan. Pak, tadi yang ini kurang bagus, harus begini-begini. Jadi kalau bisa dikasih nasihat pengarahan itu ya akan lebih bagus. Maka dengan demikian ya otomatis di dalam masing-masing agamawan itu bisa hadir, bisa berkunjung, bisa soan, bisa tukar pikiran. Ya, ini akan mengakrabkan semua pihak. Tetapi ini perlu ada mediasi dari para pemerintah. Seharusnya pemerintah ini juga harus membuat ya satu tempat yang khusus ada 5 agama. Di situ ada Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Hindu. Jadi satu kesatuan seolah-olah wow. Indonesia ini satu-satunya di negara, tiap-tiap kota itu ada pemersatu dari semua agama. Nah kalau sudah demikian ini orang akan mengatakan mau diadu domba, tidak mungkin ya toh. Ya. Ya memang kalau dalam level yang sudah sama-sama bijaksana ya enak Bante ngobrol ya. Lah ya itulah. Memang harusnya begitu, manusia itu mencari apa sih mau dicari, semuanya kan ingin damai dan bahagia. Bahagia itu loh Bante. Itu aja cukup. Bukan karena harta tahta itu tadi kan Bante. Kalau itu tujuannya kan sudah beda. Kinerjanya itu loh Bante. Ya itulah. Bagaimana menurut Bante etika dalam keluarga Bante? Sangat-sangat penting juga kan dalam keluarga itu yang menjadi sarana yang penting itu memang sangat penting karena pernah ya saya diundang untuk ikut blessing di Jakarta. Waktu itu ada 53 pasangan untuk mau kawin di blessing dari model Tantrayana, Mahayana dan Theravada. Nah saat itu Theravada yang paling sedikit. Tapi karena pemimpin upacara itu ada Theravada, minta saya yang duluan. Nah kita juga harus menghargai mereka. Loh ini yang mengadakan dari Tantrayana. Lalu kita ngomong, alangkah baiknya kalau saat ini yang paling banyak ada Tantrayana, silakan dari yang Tantrayana dulu. Yang kedua itu adalah dari Mahayana, silakan Mahayana dulu. Jadi mereka buat upacara dulu, blessing pakai model mereka yang Tantrayana di Tibet, yang Mahayana ya pakai Mahayana itu. Selesai, saya memberikan blessing. Saya katakan begini, kita memberikan blessing ini bukan dari bahasa Pali. Kalau aku bahasa Pali, Anda tidak tahu. Karena blessing itu akan terjadi kalau kita bisa mempraktekkan yang membuat kita damai dan bahagia. Itulah jalan yang terbaik.
Maka itu saya katakan, marilah semua makhluk yang ada di sini, suami dan istri, ikutin kata demi kata. Kalau ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, pasti itu akan membuat Anda damai dan bahagia, happy, harmonis dalam keluarga Anda. Jadi itu kata-kata itu sangat penting, yaitu marilah kita bangkitkan kebijaksanaan. Marilah kita sama-sama membangkitkan ketenangan batin kita. Marilah kita selalu eling dan waspada setiap saat. Marilah kita memiliki sifat mau memperbaiki setiap saat tingkah laku, ucapan, dan pikiran diperbaiki sampai yang terbaik. Akhirnya mencapai kesempurnaan. Ini adalah sifat kebudayaan. Ayolah kita bertekad bersama-sama saat ini. Apapun yang negatif jangan sampai masuk melalui keenam indera, supaya kita tidak pernah menderita. Apapun pikiran-pikiran negatif jangan sampai diucapkan, jangan sampai dilakukan, supaya Anda tidak pernah membuat susah pasangan hidup Anda. Apapun yang positif, ayolah kita masukkan menjadi pedoman hidup kita rekam dalam memori kita, bentuk pikiran yang positif, itu akan membuat kita damai dan bahagia. Latihlah pikiran, kendalikan pikiran positif, tenang, bersihkan. Siapapun yang menjalankan ini, Anda pasti damai dan bahagia. Jadi kita harus berani untuk merubah, jangan pakai bahasa asing lah. Pakai bahasa asing orang ngerti. Bahasa Jawa aja banyak yang enggak tahu orang Jawa. Lah ya, maka cara itu. Ini Fakta lu, Bante. Itu namanya 90% enggak tahu buat apa mereka pakai bahasa asing. Lebih baik Indonesia dong. Wong kita orang Jawa aja masih translate bahasa Jawa. Ayo coba mau belajar bahasa asing lagi. Ya, repot lagi kan. Jadi Bante, penceramah itu seharusnya jangan sok lah pakai bahasa asing. Langsung kita di Indonesia pakailah bahasa Indonesia. Yang itu dimengerti ya. tegas. Iya, Bante. Baik, itu mungkin sebuah masukan ya, Ya. usulan dari teman-teman yang ingin membawa perubahan ke arah kebaikan bagi umat. Baik, etika bagaimana yang seharusnya diketahui anak terhadap orang tuanya? Tapi jangan jawab dulu, Bante. Ini kayaknya klise, tapi penting. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Santa Dewi dalam acara Manage Your Mind. Tentunya kita dalam tema etika dalam agama dan masyarakat. Baik, tadi Bante, kita ada satu pertanyaan klise tapi ini sangat penting dan dasar. Etika bagaimana seharusnya yang diketahui anak terhadap orang tuanya, Bante? Memang kita harus sering mengisi ya. Mengisi itu etika kepada anak-anak. Hal ini terutama kepada guru-guru agama, guru-guru yang sekolah itu berani untuk mengisi supaya anak-anak itu menghormatin, menghargai orang tua. Kalau mereka tidak ada satupun yang berani bagaimana manfaatnya orang tua kita, bagaimana pengorbanan orang tua kita, anak-anak tidak akan menghargai sama orang tua. Karena mereka salah mengatakan yang kamu hormatin hanya atas saja, orang yang lain tidak usah. Ini kan salah. Ya. Sedangkan Sang Buddha mengatakan mereka yang pada saat ini yang kelihatan yang sangat berjasa itu orang tua. Betul. Kita semua ini secara jujur yang pasti lahir dalam kandungan ibu. Kehidupan kita dikasih makanan, darah-darah dari ibu kita selalu masuk ke dalam tubuh kita waktu kita di dalam janin itu selama 9 bulan lebih. Ya. Ketika kita lahir, kita menyusuin ibu kita tiap hari 2 liter. Kita menyusui berapa tahun? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? Kalau 2 tahun, berapa banyak, berapa ribu liter yang kita sedot dari mama kita? Itu terbuat dari apa? Dari darah ibu kita. Jadi hargailah. Mereka itu sangat-sangat luar biasa. Apalagi kalau kita lihat, banyak orang tua kita itu kerjanya jauh. Keluar pagi, malam pulang, capek, lelah. Sudah dapat kerjaan ini hasilnya. Jadi dia begitu berjuang sampai ketika anak kita sakit, rumah dijual untuk ngobatin. Apapun dijual, mobil, spare motor jual, semuanya dijual untuk menyembuhkan anak kita. Betul. Jadi ketika dia tahu jasanya orang tua ini, baru dia bisa menghormati orang tua. Kalau dia tidak tahu jasanya, tidak pernah ditekankan orang tua, selamanya dia tidak ada rasa bakti sama orang tua. Ya, kalau nggak ada rasa bakti sama orang tua, rasa lagi yang di atas sudah nggak mungkin lagi, Bante. Ya, itulah jangan membohongin orang lah, ya, lebih baik begitu. Ya, apakah penerapan etika agama dalam keluarga juga diperlukan dalam sebuah keluarga? Sebenarnya
apa sih yang perlu kita dari kecil dulu Bante tentang hukum sebab akibat, mungkin penekanan-penekanan seperti itu Bante? Ya, otomatis. Jadi dalam keluarga kita ini itu akan ada hubungan harmonis. Kalau kita masing-masing cara ngomongnya tidak pernah menyakitin, tidak pernah membohong siapapun juga, saling berguyon dengan yang wajar-wajar, tidak pernah mengambil apapun yang bukan hak kita, tidak pernah mukul, tidak pernah menyakiti siapapun juga. Orang yang hidup dalam keluarga seperti ini, wah, itu sesuatu hal yang sangat bagus lah. Jadi etika dijalankan dalam keluarga kita, agama itu jangan dilihat keluar. Lihatlah dalam rumah tangga kita sendiri. Bagaimana etika mereka, ucapan tingkah laku mereka semuanya, papa, mama, anak-anak, paman kita, bibi kita, pembantu kita, gimana etikanya? Sudah baik atau belum? Kalau semuanya sudah baik. Dalam rumah tangga itu berbahagia semuanya. Harmonis ya, betul. Harmonis sudah. Iya, betul. Otomatis etika itu sangat penting dalam keluarga manapun juga. Ya, ini nanti hubungannya dalam etika dalam masyarakat bagaimana Bante? Kalau sudah tiap rumah tangga ini etika jalankan dengan sendirinya, mereka kanan, kiri, muka, belakang juga baik terhadap mereka semua. Di situ ya baik terhadap semuanya. Jadi kalau semuanya etika ini di dalam masyarakat dijalankan dengan sungguh-sungguh, negara kita akan menjadi negara seperti surgawi. Jadi mereka tidak pernah takut terhadap apapun juga. Pintu nggak dikunci, nggak ada maling. Ya. Sepeda motor diletakkan gitu, tidak ada yang mengambil. Mobilnya dibiarkan gitu, walaupun kunci di dalam tidak ada yang mencuri. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Pencurian banyak, perampokan banyak, penjamretan banyak. Jadi mereka takut karena etika, moralitas tidak dijalankan secara menyeluruh. Ya. Apakah etika dalam masyarakat juga ada hubungannya dengan etika dalam beragama akhirnya Pak? Sesungguhnya kalau kita lihat, agama itulah yang menentukan. Karena anak-anak sejak kecil, mereka itu diisi oleh orang tuanya. Orang tua diisi oleh guru-gurunya. Guru-guru diisi oleh guru-gurunya lagi. Kalau guru-gurunya ini tidak mengisikan yang etika ke orang tua tidak mengajarkan kepada anak, sekolahan juga tidak mengajarkan etika, amburadul negara kita. Jadi agama, sekolahan ini adalah sarana untuk memprogram anak-anak. Kalau sarananya guru agama, sekolahan mengajarkan nggak beres, etika tidak pernah ditekankan, cuma hafal pelajaran, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jepang, matematik, bahasa Indonesia, itu saja yang ditekankan. Etika tidak pernah ditekankan. Tidak lama lagi Indonesia ini amburadul. Hancur karena gara masyarakatnya amburadul semuanya. Tidak tahu harus bagaimana. Bagaimana cara ngomong, bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana cara berpikir, bagaimana sopan santun, nggak ada sama sekali. Jadi ini kesalahannya ya ketidakberanian di sekolah-sekolah merevolusi bahwa yang salah-salah itu jangan dipakai. Tambahlah satu pelajaran ekstrakurikuler yang penting etika. Jangan sok tambah bahasa Jepang lah, tambah bahasa Inggris lah. Jangan, itu tidak begitu penting. Yang penting etika. Etika budi pekerti ya Bante? Iya, lebih baik Inggrisnya dihilangkan, etikanya yang ditambah. Kalau Jepangnya dihilangkan, etika ditambah. Jangan Inggris tambah, Mandarin tambah, Jepang tambah. Wah, tanda hebat, sekolah itu hebat, bahasa. Ada 5 bahasa yang diajarkan sejak SMP. Itu adalah membuat pikiran anak-anak tambah buntek. Betul. Males hafal sampai hang pikirannya. Kasihan juga mereka. Iya, betul Bante, itu usulan yang bagus sekali itu Bante. Menambah satu eskul budi pekerti ya Bante, tata cara bagaimana berhadapan dengan orang tua, orang yang lebih tua. Itu sebenarnya kalau di ajaran-ajaran Jawa seperti itu ada Bante, tapi hilang semua sudah. Kena ya berbagai itulah. macam. Wong Jawa ilang Jawane. Hilang Jawane bener Bante. Sakno ya. Iya bener Bante. Iya, mengapa kita perlu memahami etika dalam masyarakat ini Bante? Karena etika itulah sumber kebahagiaan di dalam bermasyarakat. Kalau ini tidak dijalankan, kita mau mencari kebahagiaan bermasyarakat tidak akan muncul.
Karena apa? Karena saling-saling mau membohongin ya, bujukin sini, bujukin sana. Ini kan orang yang tidak beretika kan bujukin orang. Kalau mereka beretika tidak akan membohongin siapapun juga. Ketika mereka sudah punya etika dengan baik, semuanya etika dengan dijalankan dengan baik, otomatis semuanya akan lebih harmonis dan lebih bahagia. Tadi kita dalam perjalanan ngomong sama supir yang antar. Ya, kita sudah cerai sama istrinya. Kenapa? Ya, istriku selingkuh. Kenapa kok selingkuh? Tanya lagi, Pak. Nah, ya itulah, jadi kita itu kan menunjukkan kalau dia sudah selingkuh itu sudah melanggar semua etika. Etika agama dilanggar, etika negara juga dilanggar. Jadi dengan demikian ya, kalau siapa yang punya etika, pasti dia tidak akan melanggar hukum negara. Siapapun yang melanggar etika, pasti juga melanggar etika. Ya toh? Melanggar agama. Ya, melanggar hukum negara juga melanggar hukum agama. Ya. Itulah logikanya. Jadi etika itu adalah satu-satunya yang dibentuk oleh agama untuk tidak ada pelanggaran, untuk membuat masyarakat kita lebih damai dan lebih bahagia. Marilah kita bersama-sama mulai sekarang ucapan dan perbuatan kita selalu baik dan benar. Itulah yang terbaik. Dan ternyata satu pertanyaan yang masih susah dijawab oleh teman-teman ketika saya tanyakan, apakah tujuanmu dalam kehidupan ini? Bingung, Bante. Bingung apa ya tujuanku? Seperti itu loh, Bante, nggak jelas tujuannya. Ya, memang kalau kita perhatikan, kita berani jujur, kita pernah baca di Alkitab pernah. Kita juga membaca kitab suci Al-Quran juga baca. Dibaca. Di situ ngambang, tidak ada satupun penjelasan yang jelas apa sih tujuan kita hidup. Tetapi dalam agama Buddha itu sangat jelas, tujuan kita hidup itulah menyempurnakan apa yang belum sempurna di dalam diri kita, maupun di dalam dunia kita, bisnis kita, cara mengajar kita, rumah tangga kita, diperbaikin terus, sampai menjadi lebih baik. Apalagi pikiran kita, diperbaikin, kalau bisa sempurna batin dan pikiran kita, hakikat Tuhan yang Maha Suci kita akan temukan. Itulah disempurnakan terus, diperbaikin terus setiap saat. Iya, Bante. Jadi kita menemukan jati diri kemanusiaan kita, nanti baru kita bisa bertemu dengan Sang Maha. Itu tadi ya, Bante. Kalau masih sikapnya seperti binatang, kapan ketemunya? Mereka lebih senang jadi binatang ya. Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan Biku Dhamma Wijaya Mahathera. Baik, Bante, tadi ada pertanyaan yang sering saya lontarkan, tadi terpotong. Banyak teman-teman saya ketika ditanyakan apa sih sebenarnya tujuanmu dalam hidup ini, mereka kebingungan, nggak bisa jawab itu loh, Bante. Ya, di dalam saya mempelajari terminologi Buddhis, ternyata ada sebenarnya tujuan itu, Bante, jelas sekali. Mungkin bisa dijelaskan, Bante. Ya, memang kalau kita perhatikan, Sang Buddha ini kan sudah lahir berkali-kali, tak terhitung. Jadi sudah mungkin bermiliar-miliar. Setiap bermiliar-miliar itu dia paham, mengerti, direkam dalam batin dan pikirannya dengan sempurna, sehingga dia paham apa saja yang pernah dilakukan. Itu ada sarana yang mendukung untuk menyempurnakan saat ini. Jadi menyempurnakan tiap-tiap individu juga harus menyempurnakan dalam diri kita masing-masing. Yaitu 10 paramita. Jadi tiap-tiap orang kalau bisa mengembangkan 10 paramita, pertama dana paramita. Kita menolong, membantu, memberikan nasihat, memberikan pengertian-pengertian kepada mereka-mereka, itu dana paramita kita. Bahkan kita donor darah, donor ginjal, donor mata, itu berdana. Jadi dana itu sangat baik, jalankan. Siapapun juga yang mau berbuat baik, jalankan, tidak usah ragu-ragu. Itu baik, tetap kebaikan. Jadi kalau jalankan itu, kita sudah mengembangkan dana paramita. Bagaimana sila kita, ucapan dan perbuatan kita, itu etika kita. Etika harus dijaga dengan baik. Nah, etika ini bisa dijalankan kalau kita punya cinta kasih. Kalau kita jengkel, benci, diganti dengan cinta kasih. Ketika cinta kasih dikembangkan, kita tidak akan melanggar sila ini. Nah, untuk cinta kasih ini bisa berkembang kalau kita juga ada kesabaran. Ya toh?
Sabar itu penting. Kalau kita sabar baru cinta kasih bisa berkembang. Kalau tidak nggak sabaran, cinta kasih juga amburadul. Ya. Nah, kalau sudah sabar ini, kita ini harus punya semangat. Semangat di dalam menjaga kesabaran itu. Terus menerus harus sabar. Sabar ini tergantung diri kita. Kita menjadi manusia yang rendahan, kalau gitu sabar ada batasnya. Kalau kita menjadi manusia yang punya tujuan yang sempurna, sabar itu tidak ada batasnya. Harus sabar terus. Sampai sesabar mungkin. Nah, kalau sudah sabar, otomatis dia semangat. Semangat menjaga kesabaran itu. Kalau sabarnya sudah ada, kita harus punya tekad yang bulat. Inilah jalan yang harus kita tempuh. Tekad yang bulat ini otomatis aditana, tekad kita. Tekad dalam hal apa? Tekad di dalam hal mengikuti jalan yang sungguh-sungguh benar di dalam jalan itu, kebenaran itu sendiri. Satya kita. Dari situ baru kita mengembangkan yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk apa? Kebijaksanaan untuk menjaga pikiran kita supaya selalu seimbang. Seimbang itu berarti pada satu saat ini akan yang dikatakan kemurnian batin akan dicapai. Kalau semua 10 ini dikembangkan tiap-tiap individu, inilah kita harus belajar untuk membereskan diri kita sendiri. Bukan yang di luar. Jadi kalau dilihat-lihat, tujuan kita menyempurnakan apa yang belum sempurna di dalam pikiran kita. Mindset yang salah. Itu diperbaiki terus, sampai bagaimana kebijaksanaan muncul, sampai gimana ketenangan, keseimbangan berkembang, dan sampai di mana kemurnian batin kita. Kalau ini 10 cuma dikembangkan dengan sempurna, murni, suci, bersih, dengan sendirinya. Kita agama Buddha memang sangat jarang mengatakan Tuhan. Karena tidak ada yang kita istilahnya ngomong tok itu nggak penting. Yang penting jalan nono, temu sampai titik jalan mencapai ketuhanan itu baru mencapai. Tapi yang lainnya ngomong Tuhan tapi nggak ada jalannya, bingung dewi, bingung kabeh. Prosesnya itu masih panjang. Sampai perang terus gara-gara nganggap Tuhanku yang benar. Tuhanmu salah gitu lah. Itulah. Tuhannya sampai bingung, yang satu doa pengen menang, yang satunya doanya pengen menang. Padahal ya, paling geleng-geleng sing dia. Sakno. Itu bagus sekali ya Bante, tentang 10 itu tadi ya. Ada bukunya Bante? Ada. Ada bukunya ya, itu patut kita ini kan. Kalau mau mencapai ketuhanan itu tadi, lakukan proses ini, nggak asal ngomong gitu kan Bante. Ya, memang sekali kalau berbicara. Apa yang dikatakan Sang Buddha itu sangat jelas, terang, karena beliau telah menemukan titik itu dan memahami semuanya. Ini loh caranya. Mungkin ada kesimpulan yang bisa kita ambil di dalam etika dalam agama dan masyarakat ini Bante. Monggo Bante. Ya, para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, etika, sila, itulah dasar kehidupan kita bersama. Marilah kita bersama-sama menjaga dasar yang kuat ini sebagai fondasi kita hidup bersama di bumi ini. Supaya apa? Supaya di dalam lingkungan kita berada, kita ingin dimanapun juga terjadi harmonis, damai dan bahagia. Tunjukkanlah di dalam diri kita masing-masing bagaimana cara ngomong kita yang selalu harmonis, selalu menyenangkan, selalu membahagiakan. Jangan menyakitin siapapun juga dengan ucapan-ucapan kita. Sehingga mereka akan lebih mengerti dan memahami bahwa itulah tujuan agama kita dalam ucapan. Kita telah muncul, kita punya agama dalam ucapan. Marilah kita jaga tingkah laku kita dengan baik. Jangan nyakitin siapapun juga. Jangan memukul sesuka kita. Jangan mengambil barang yang bukan hak milik kita. Jagalah harta mereka seperti kita menjaga harta keluarga kita sendiri. Demikian juga kita jangan seenaknya sikat sini bersina macam-macam. Kita pikirkan mereka itu ada anak-anak kita, famili kita, kakak adik kita, sehingga ikut menjaga keharmonisan, kebahagiaan mereka yang sedang lengah. Kita jangan melakukan hal-hal yang menyimpang dari semua ajaran-ajaran itu. Kalau kita mampu menjaga sila kita dengan baik, ucapan dengan baik, kita akan menjadi manusia yang sungguh-sungguh beragama, bukan hanya KTP, tetapi ucapan, tingkah laku diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Anda akan menjadi masyarakat yang terpuji. Oh, kamu akan menjadi manusia yang terbaik di sekitar lingkungan Anda. Demikian juga, ketika kita sudah baik dan diri kita,
kita juga perlu mencapai agama di dalam pikiran kita masing-masing. Bagaimana supaya kita tidak pernah kacau lagi. Bagaimana supaya kita tidak pernah stres, tidak pernah menderita dalam pikiran kita. Tata ulang dengan sebaik-baiknya. Selalu semedi, hanya berusaha, perhatikan pikiran, apapun yang membuat Anda menderita, buang, singkirkan. Buatlah pikiran ini lebih jernih, lebih tenang, lebih damai. Ketika jernih, tenang dan damai kita peroleh, disitulah Anda akan membangkitkan kebijaksanaan demi kebijaksanaan. Anda akan memiliki pikiran yang benar, bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas dari kebodohan. Dengan demikian Anda akan menjadi pemimpin di dalam pikiran Anda sendiri yang mampu menaklukkan keserakahan, kebencian dan kebodohan itu disingkirkan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya pengertian, mengerti dengan jelas dan terang, memang serakah, benci dan bodoh itulah yang menyebabkan kita semua menderita. Ketika itu sirna, lenyap dari pikiran kita, penyebabnya itu sudah tidak ada. Anda semuanya memiliki etika yang seperti ini, mampu memiliki cara berpikir seperti ini, akan hidup sangat bermakna di dunia ini. Anda akan damai, Anda akan bahagia. Itulah yang kita bersama-sama cari. Jalan ini harus dijalankan, bukan dipercaya. Ketika kita menjalankan, baru hasil damai dan bahagia yang Anda cita-citakan ini akan terwujud dalam batin dan pikiran kita. Sehingga dengan demikian semua makhluk akan bahagia karena Anda telah bahagia, semuanya juga ikut berbahagia. Marilah kita jalankan bersama supaya semua yang mendengarkan Tamat TV ini ikut bergembira ria, ikut bersuka cita, ikut berlomba-lomba untuk menjalankan jalan untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan ini. Bukan jalan untuk dipercaya, tetapi harus dilaksanakan, dipraktekkan ke dalam diri kita masing-masing, bermasyarakat dimanapun juga. Anda selalu punya ucapan, tingkah laku yang baik dan benar. Disitulah Anda pelaksana agama yang sesungguh-sungguhnya. Mari kita, para agamawan, para pelaksana agama, akan bisa mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi lingkungan kita bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya bukan berarti di dalam agama Buddha tidak mengenal Tuhan yang Maha Suci, tetapi proses menuju ke sana adalah sebuah perjalanan pengenalan diri, kemanusiaan kita. Ketika kita sudah mengenali diri kita, kita akan tentunya akan bersatu dengan Sang Maha Suci itu. Dan segala sesuatunya tentu ketika itu semuanya menjadi lebih damai, lebih bahagia. Baik, pemirsa Dharma TV, bagaimana Anda belajar pada malam hari ini? Saya belajar banyak dan tentunya terima kasih kepada Bante Dhammawijaya Mahathera atas segala penjelasannya pada malam hari ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya kata kunci kita adalah mind. It's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Sadana Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Tentunya selamat malam dan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.